Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Harisa Rahmadani dari program studi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Evaluasi Perangkat Pembelajaran Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Baiklah, yang pertama, latar belakang masalah. Peneliti merasa perlu untuk mengadakan kajian tentang evaluasi pelaksanaan perangkat pembelajaran, khususnya tentang praktek instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 2 Payakumbuh, karena ingin mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih efektif di SMK 2 Payakumbuh. Karena pembelajarannya masih belum efektif atau pencapaian dalam pembelajaran belum tercapai, maka diperlukan lagi evaluasi dari metode yang dipakai sebelumnya. Evaluasi pembelajaran adalah salah satu kegiatan yang merupakan kewajiban bagi setiap pengajar. Dikatakan kewajiban karena setiap pengajar pada akhirnya harus dapat memberikan informasi kepada lembaganya atau kepada peserta didik itu sendiri, bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai peserta didik dalam menguasai materi yang telah diberikan. Jadi, tujuan diadakan evaluasi perangkat pembelajaran ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan sudah efektif dan efisien atau belum. Dilihat dari faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah disebutkan di atas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, guru maupun peserta didik sebagai suatu usaha dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembelajaran di SMK Negeri 2 Payakumbuh berjalan kurang efektif ditunjukkan dari nilai rata-rata mata pelajaran instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 2 Payakumbuh yang masih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Yang kedua, kurangnya tatap muka pengajar dengan peserta didik. Yang ketiga, arah pembelajaran peserta didik yang tidak terarah dikarenakan peserta didik yang dituntut belajar sendiri tanpa didampingi pengajar. Dan yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan pengajar belum sesuai. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar masih belum efektif. Dan yang terakhir, tidak tercapainya KKM dan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam silabus. Baik, selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Payakumbuh, ditemukan bahwa presentasi mata pelajaran praktek instalasi masih rendah yang disebabkan oleh banyak faktor seperti yang diuraikan di atas. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dalam hal ini, penulis memfokuskan kepada kurangnya efektivitas dalam pembelajaran praktek instalasi tenaga listrik sehingga dilakukan evaluasi. Dan selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan sistem pembelajaran yang digunakan di SMK Negeri 2 Payakumbuh dilihat dari struktur programnya. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan RPP praktik instalasi tenaga listrik yang telah ditentukan di SMK Negeri 2 Payakumbuh dilihat dari intensitas mengajar di kelas dan kesesuaian silabusnya. Yang ketiga, bagaimanakah kesesuaian metode pembelajaran dan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimanakah hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran praktek instalasi tenaga listrik. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran yang digunakan dilihat dari struktur programnya.
Yang kedua, mengetahui bagaimana pelaksanaan RPP praktik instalasi tenaga listrik yang telah ditentukan di SMK Negeri 2 Payakumbuh dilihat dari intensitas mengajar di kelas dan kesesuaian isi dari silabus. Yang ketiga, mengetahui efektivitas dari metode pembelajaran dan media pembelajaran berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengetahui hambatan peserta didik dalam proses pembelajaran praktik instalasi tenaga listrik. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empirik mengenai proses belajar mengajar praktik instalasi tenaga listrik di SMK 2 Payakumbuh. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menuju proses belajar mengajar yang lebih baik dengan mengetahui faktor penghambat dan pendukung. Dan bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah bidang pendidikan bagi mahasiswa ataupun dosen Universitas Negeri Padang pada umumnya dan Fakultas Teknik pada khususnya. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis. Sekian hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.